Shalom, damai di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Baiklah, kegiatan kita pada hari ini akan segera kita mulai. Dan di depan kita telah hadir mewakili Kapolres Bitung, Kompol Karel Tangai selaku Kabak Ops Polresta Bitung. Dan juga nanti sebentar ada beberapa pemateri yang lain, antara lain dari Bawaslu Sulawesi Utara dan Dandim 1310 Bitung, tapi masih dalam perjalanan. Untuk itu tanpa berlambatan kita akan mulai dengan materi yang pertama, yang nanti akan dibawakan oleh Bapak Kompol Karel Tangai selaku Kabak Ops Polresta Bitung dengan materi kesiapan personil Polres Bitung dalam menghadapi tahapan pilkada serentak tahun 2024. Dan diharapkan sebentar kita ada diskusi setelah materi disampaikan. Dan untuk itu saya langsung serahkan kepada Pak Kompol Karel. Ya, terima kasih. Shalom. Damai di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kesempatan di siang yang berbahagia ini. Terima kasih Pak Moderator yang sudah memberikan kami kesempatan. Yang kami hormati Komisioner KPU Kota Bitung, seluruh peserta yang ada dari ASN, kepala SKPD yang ada. Pertama-tama patut kita bersyukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa oleh karena atas kasih dan penyertaannya. Hari ini saya dan kita semua boleh ada di tempat ini untuk satu kegiatan bersama dengan Komisioner KPU dalam rakor. Pertama-tama atas nama Bapak Kapolres menyampaikan permohonan maaf karena beliau yang seharusnya yang menjadi narsum di dalam kegiatan di siang yang berbahagia ini, namun oleh karena ada sesuatu dan lain hal, ada tugas juga yang tak kalah pentingnya yang harus beliau hadir, sehingga beliau mendelegasikan kepada kami sebagai Kabak Ops. Dan mohon maaf kalau agak terlambat, karena jujur tadi kami juga ada kegiatan yang harus kami ikuti di Tomohon. Sementara undangan yang kami terima jam 13.00 WITA atau jam 1 siang. Jadi kami mohon maaf atas keterlambatan yang sebenarnya sudah disiapkan oleh teman-teman dari Komisioner KPU Bitung. Sebelum kami menyampaikan materi di saat ini, kami memperkenalkan diri. Nama saya Komisaris Polisi Karel Tangai SH. Kami mohon izin bertugas di Polres Bitung sebagai Kabak. Kabak Ops ini baru mau jalan 2 minggu. Besok pas 2 minggu, hari ini pas 2 minggu setelah serah terimakan. Ya mungkin banyak rekan-rekan dari ASN, kepala dinas yang ada sudah tidak asing dengan saya karena jujur saya sudah 3 kali balik Bitung ini Pak, Bapak Ibu. Jadi dari saya pangkat Ibda sebagai Pama kurang lebih dari 2007 sampai 2011 saya bertugas sebagai perwira di jajaran Polres Bitung, khususnya Kota Bitung. Kemudian keluar saya ke Manado. Kemudian 2021 saya kembali lagi dengan pangkat AKP menjabat sebagai Kasat Intel. Jadi saya dengan Komisioner KPU ini khususnya ketua ya sudah pernah bersama-sama dalam pilkada 3,5 tahun yang lalu ya, karena kan cuma 3 tahun setengah. Ya kami pas di dalam momen itu juga kami melaksanakan tugas
sebagai Kasat Intelkam Polres Bitung. Nah, dengan dinamika yang ada waktu itu, situasi COVID dan sebagainya luar biasa untuk menghadapi pesta demokrasi yang namanya pesta, ya pasti maunya orang euforianya rame. Tetapi bagaimana cara bagaimana kami juga ditekan masalah COVID itu memang harus berhadapan dengan masyarakat, ya kolaborasi dengan pemerintah ya cukup solid ya, luar biasa. Tapi puji Tuhan, syukur alhamdulillah waktu saya jadi kasat itu pelaksanaan itu untuk menekan euforia dari masyarakat untuk pelaksanaan pesta demokrasi itu boleh dikata cukup berhasil dan berhasil sekali, karena justru memang Polres Bitung dan KPU Bitung ini menjadi contoh di Sulawesi Utara, sehingga banyak teman-teman kasat waktu itu meminta kepada kami bagaimana cara untuk mengatur pola ataupun sistem pengamanan dalam situasi kampanye di saat COVID ya. Itu yang saya alami, sehingga hari ini kami pun diberikan kesempatan dalam kapasitas sebagai Kepala Bagian Operasional yang membawahi tentunya seluruh kegiatan-kegiatan kepolisian dalam rangka mengamankan Kota Bitung. Lebih khusus di saat ini dalam situasi melaksanakan Pilkada 2024. Nah, ini memang tugas yang sangat berat bagi kami, tetapi saya percaya dengan kebersamaan, dengan kerjasama dari semua unsur yang ada, terutama pemerintah dan masyarakat, kita harus yakin bahwa ini harus sukses, karena ini adalah tanggung jawab pemerintah untuk melaksanakan pesta demokrasi yang sebentar lagi akan kita laksanakan. Kalau timeline yang ada, mulai tanggal 27 sudah 28 pendaftaran calon wali kota dan wakil wali kota. Ya, kami memang masih menunggu ya, semua mungkin masih menunggu para peserta calon wali kota dan wakil wali kota. Tapi yang pasti bahwa dalam kesempatan yang berbahagia ini dan bersukacita ini, kami dari jajaran kepolisian Polres Bitung mau menyampaikan tentang kesiapan Polres Bitung dalam Pilkada 2024. Mohon maaf saya tidak sempat menyiapkan slide untuk rekan-rekan semua yang ada sebagai peserta, tapi saya sudah bisa memberikan materi ini secara rinci, ya secara padat, tapi saya percaya juga akan lebih jelas ya. Ya, kesiapan kita Polres Bitung dalam pelaksanaan pesta demokrasi ini khususnya Pilkada tahun 2024. Yang pertama bahwa Polres Bitung memiliki kekuatan personil sebanyak 428 personil. Jadi sekali lagi Polres Bitung memiliki kekuatan personil sebanyak 428 personil. Sesuai dengan aturan yang ada bahwa akan digunakan 2/3. Tetapi yang biasanya yang berlaku juga bahwa kita melibatkan seluruh personil ketika dalam situasi-situasi tertentu yang harus dibutuhkan anggota Polri yang ada, khususnya Polres Bitung. Nah, kesiapan kita dalam pelaksanaan pemilu ini, khususnya Pilkada tahun 2024, sejak kemarin dan 3 hari sebenarnya, dari kemarin, hari ini dan besok, Polda Sulut sementara melaksanakan Latpraops, latihan persiapan operasional ya untuk kegiatan Pilkada ini serentak. Jadi kami juga terundang, kebetulan hari ini para Kabak Ops tidak diundang, hanya para kasat fungsional yang diundang, dan besok juga bergantian. Nah, kami khususnya Kabak Ops kemarin. Nah, dalam Latpraops ini dimaksudkan untuk bagaimana
personil yang dilibatkan dalam pilkada ini benar-benar siap dan memahami tugas dan tanggung jawab pilkada 2024 yang akan dilaksanakan. Kemudian setelah lat praops tingkat Polda, kami akan melaksanakan lat praops tingkat Polres. Ini nantinya kemungkinan besar ya Bapak Ibu juga nanti akan diberikan undangan tertentu untuk juga melatih secara internal untuk Polres, personel Polres Bitung yang ada. Setelah dari lat praops, kami akan melaksanakan Sispam Kota, sistem pengamanan kota, dalam rangka persiapan ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan pilkada. Sehingga Polres Bitung dalam menghadapi pilkada diperhadapkan dengan situasi yang tidak kondusif nantinya, ya kita sudah siap. Termasuk di dalamnya adalah rekan-rekan dari TNI ataupun stakeholder yang ada. Nah ini nanti kami akan latihkan untuk Sispam Kota ini, karena pelaksanaannya hanya 1 hari, tetapi untuk lat praops persiapan itu kurang lebih 3 hari kami laksanakan. Nah di sana juga nanti ada simulasi-simulasi yang akan kita laksanakan dalam rangka kesiapan kita untuk pengamanan pilkada tahun 2024. Situasi-situasi yang ada nanti kami memang tergantung dari satuan intelijen yang ada untuk bagaimana mereka memberikan informasi secara mendetail, sehingga dalam setiap tahapan-tahapan pilkada yang sudah disusun oleh KPU benar-benar kami harus siap, ya. Jadi kami berdasarkan laporan intelijen yang ada, situasi apapun itu, sehingga kami sebagai Kabak Ops akan mengambil alih untuk kegiatan-kegiatan tahapan itu sesuai dengan situasi yang ada di lapangan. Nah ini memang memerlukan perlibatan, memerlukan informasi-informasi juga dari seluruh masyarakat, terutama memang kita sebagai pemerintah ASN yang ada, untuk kita boleh berkolaborasi bersama-sama dalam rangka kita mengamankan pemilu tahun 2024, pilkada tahun 2024 di Kota Bitung ini. Saudara-saudara, kemudian untuk 2/3 dari personil yang ada ini kita telah disiapkan untuk pelatihan-pelatihan yang sementara dilaksanakan. Nah, kemudian juga kami bergantung juga pada kekuatan instansi samping, ada BKO yang harus juga kami mintakan, yaitu BKO dari Satuan Brimob Polda Sulut, kemudian juga dari TNI AD dan Yon Marhan yang ada sebagai kekuatan untuk pengamanan yang ada di Kota Bitung. Jadi ini memang benar-benar harus kita persiapkan dari mulai sekarang ke depan sampai pada tahapan pelaksanaan pemilu, dari persiapan sampai pelaksanaan dan sampai pencoblosan dan penetapan hasil. Jadi ini cukup panjang operasi Mantap Praja ini yang akan dilaksanakan oleh kami kepolisian dari tingkat Mabes, Polda dan Polres, khususnya di Polres Bitung ini. Terkait dengan apa yang saya sampaikan tadi, bahwa kami juga menyampaikan bahwa operasi Mantap Praja ini didukung dengan anggaran. Ya, kemarin saya masuk di Polres Bitung, sudah tertata anggaran dalam NPHD 2024 bersama dengan pemerintah Kota Bitung sebesar 1,5 miliar. Dan memang saya bukan mau mengeluh kepada Bapak Ibu, terutama yang hadir ini adalah ASN, tetapi memang
kalau dilihat dari nilai yang ada, Bitung termasuk NPHD paling kecil Bapak Ibu, ya. Saya sebelum dari Bitung saya kabak perencanaan di Polres Bolmut. Jumlah personil Polres Bolmut itu ada hanya 213 personil. Tetapi NPHD-nya 1,5 miliar, tetapi sebelum saya pindah, saya telah mengajukan pengusulan kembali dan itu sudah disetujui oleh pemerintah, dalam hal ini pejabat bupati, sebesar 3,6 miliar, tapi menurut beliau menyesuaikan dengan keuangan daerah. Tetapi beliau sampaikan akan diperhatikan dan ditambah. Nah, sehingga saya mohon maaf, saya sempat mengeluh juga menyampaikan hal ini kepada Bapak Sekda, ya. Ya, nak tahu, mudah-mudahan kami berharap support dari bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir terhadap Bapak Wali Kota dan jajaran untuk bisa juga mensupport. Karena kita 428 personil, ya. Nah, memang dalam pembagian tugas ini kami benar-benar memaksimalkan bukan soal anggaran juga, tetapi kualitas yang harus kami berikan untuk menjamin terlaksananya pesta demokrasi atau pilkada Bitung di tahun 2024 ini. Sehingga kami informasikan juga, mungkin dari kalangan ASN, dari pemerintah Kota Bitung sudah tahu bahwa untuk anggaran kami NPHD ini telah diserahkan, ya, atau dicairkan lewat Kesbang, lewat keuangan pada kemarin sore. Ya, ini sebagai juga bahan laporan kepada Bapak Ibu ASN. Sehingga kami harus memaksimalkan kegiatan-kegiatan yang sudah kami programkan, yang sudah tersusun mulai dari tahapan persiapan, pelaksanaan dan sampai pada pemungutan suara dan penetapan calon. Nah, ini yang perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu ASN yang menjadi peserta dalam kegiatan bersama dengan Komisioner KPU Kota Bitung pada hari ini. Ya, mungkin dari apa yang saya sampaikan secara singkat, ya mungkin ada yang tidak jelas dan mungkin ingin ada pertanyaan-pertanyaan, kami buka kesempatan. Selagi kami bisa menjawab, kami akan jawab sendiri, tetapi kalau kami tidak mampu menjawab, kami akan tampung dan akan kami berikan penjelasan secara pribadi ataupun secara institusi. Saya kira demikian yang boleh kami sampaikan. Wabil taufiq wa hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Terima kasih Pak Kabak Ops, dan kita sudah dengarkan bersama tadi paparan materi tentang kesiapan Polres Bitung dalam pengamanan pilkada. Jadi selain ada personel dari Polres, juga akan ada BKO dari Brimob Sulut, TNI AD, dan Batalion Marinir Bitung. Jadi kalau saya catat di sini untuk pengamanan pilkada, pada prinsipnya aparat sudah siap. Dan untuk itu pada kesempatan yang berbahagia ini saya membuka ruang tanya jawab. Untuk yang pertama 3 penanya. Pak Asisten, masih ada lagi? Mungkin Bapak Ibu Lurah atau Camat atau pejabat yang lain di lingkungan pemerintah Kota Bitung, dibuka ruang untuk kita diskusi. Masih ada 2 penanya? Di sisi kiri mungkin Lurah Bitung Timur mungkin. Kalau ada dari kanan, Ibu Camat Matuari. Jadi 2 dulu karena dari samping kiri saya. Ada dari kiri? Oh iya, berarti yang pertama dari Pak Asisten. Kemudian Ibu Camat Matuari dan yang samping kiri. Izin Pak Karel sambil duduk.
Sebenarnya tidak terlalu, nama Beni Lonto asisten 3, sebenarnya tidak terlalu fokus langsung ke pemilu, tetapi lebih ke demo untuk klarifikasi saja dan untuk pencerahan bagi kita sekalian. Saya jujur belum baca aturannya, tapi apakah benar sekarang itu bahwa demo itu tidak harus dibalas dengan izin dari Polres atau dari Kesbang, boleh melakukan aksi? Saya banyak mendengar cerita ataupun statement dari satu dua pihak yang mengatakan bahwa demo sekarang sondak sama dengan dulu. Kalau demo sekarang yang penting balapor tanpa ada surat balik atau surat resmi bahwa boleh dan tidak, sudah bisa melaksanakan aksi. Hal ini supaya kita tahu bersama, karena yang saya tahu, izin mungkin saya salah, yang saya tahu selama ini kan memang siapa yang mau melakukan kegiatan wajib hukumnya harus melapor dulu dan wajib hukumnya harus menerima dulu pernyataan bisa atau tidak baru bisa melaksanakan aksi. Nah sekarang yang saya tanya tadi adalah banyak orang bicara bahwa sekarang kalau mau demo enggak perlu tunggu surat balasan, yang penting coba lapor bisa, tapi dari petugas kepolisian wajib hukumnya untuk tetap menjaga keamanan dan ketertiban selama pelaksanaan demo. Minta tanggapan Pak, makasih. Selanjutnya Ibu Camat. Terima kasih atas kesempatan dari Camat Matuari. Mohon izin, pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 telah dilaksanakan pleno untuk rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutahiran untuk level kecamatan, dan untuk di Kecamatan Matuari ada 27.660 pemilih dengan jumlah TPS 55. Lebih berkurang dengan jumlah TPS pada pelaksanaan Pilcaleg sebelumnya. Yang menjadi pertanyaan dari kami, karena ini terkait dengan personil keamanan, beberapa waktu lalu juga sudah kami pihak kelurahan, kecamatan sudah dimintakan nama-nama personil yang nantinya akan menjadi anggota Linmas untuk di masing-masing TPS. Karena berkaitan dengan pengamanan pelaksanaan pemilu, kami ingin bertanya pada kesempatan ini, apakah dari pihak kepolisian sudah ada gambaran nantinya untuk jumlah personil dari aparat kepolisian yang nantinya akan bertugas di masing-masing TPS atau di kelurahan terkait dengan pengamanan logistik dan pada saat pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah pada bulan November yang lalu. Mungkin itu dari kami. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Terima kasih Bu Camat, dan selanjutnya yang dari samping kiri sebelum akan dijawab oleh narasumber. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sebab perkenalkan, saya Kelurahan Pancuran, Lembeh Selatan. Sebenarnya sederhana saja. Maksud kami apa yang sudah dijelaskan tentang pengamanan. Tentunya kami masih bingung sedikit karena tidak diuraikan secara jelas tentang teknis di lapangan. Saya juga setuju apa yang sudah ditanyakan oleh Ibu Camat dari Krian terkait dengan pengamat dari Matuari. Jadi maksud kami, artinya kita sebagai lurah tentunya banyak melihat di lapangan, berbicara tentang TPS dan lain sebagainya, baik pada awalnya sebelum pelaksanaan pemilihan maupun sampai pada saatnya pemilihan. Oleh dan sebab itu kami ingin untuk menjawab dan menyampaikan kepada juga masyarakat ataupun wajib pilih
terkait dengan peran daripada kepolisian, agar supaya sejelas-jelasnya untuk dapat memberikan mekanismenya di lapangan, teknisnya di lapangan itu seperti apa. Saya setuju tadi sudah mengangkat tentang linmas dan lain sebagainya, supaya juga kita sebagai kepala kelurahan bisa mengetahui bagaimana tentang teknisnya daripada pengamanan yang ada. Terima kasih. Terima kasih. Dan untuk itu saya langsung serahkan kepada narasumber untuk menjawab 3 pertanyaan tadi. Terima kasih untuk beberapa pertanyaan, ada 3 pertanyaan yang sudah disampaikan pada kesempatan hari ini. Saya memberikan apresiasi untuk pertanyaan. Yang pertama dari Pak Beni mengenai demo, ya Pak. Saya mau menyampaikan bahwa untuk demo ini kita masih mengacu daripada Undang-Undang nomor 9 tahun 2009 tentang penyampaian pendapat di muka umum. Kalau hal yang tadi disampaikan oleh Bapak dalam atau dalam acara ini, sebenarnya itu hanya situasional yang mungkin yang disampaikan oleh beberapa orang. Tetapi saya mau pertegas bahwa dalam aturan yang sebenarnya itu, dalam aturan dalam undang-undang itu, untuk menyampaikan pendapat di muka umum itu dia harus 3 hari sebelum untuk melaksanakan kegiatan menyampaikan pendapat di muka umum atau katakanlah demo yang orang biasa hari-hari bilang. Sehingga dalam proses itu baru kepolisian memproses itu, kemudian melakukan pengamanan. Tetapi dalam situasi-situasi tertentu sering terjadi Bapak Ibu bahwa dari ormas atau kelompok-kelompok yang ingin melaksanakan demo, kadang-kadang memang mereka hanya menyampaikan surat, sehingga memang betul apa yang disampaikan Pak Beni tadi, bahwa mereka memahami bahwa yang penting sudah menyampaikan pemberitahuan. Nah, sehingga kalau kita berdasarkan aturan yang ada, sebenarnya Polri harus membubarkan demo tersebut. Tetapi kadang-kadang yang muncul sekarang di masyarakat atau kelompok-kelompok tertentu adalah spontanitas, secara spontan, sehingga mau tidak mau kepolisian dalam tugas sebagai pelindung pengayom masyarakat harus melaksanakan pengamanan. Nah, sehingga ada yang mungkin sering kali kita lihat selesai demo, kalau dia sudah demo itu apalagi sudah anarkis, ya pasti yang akan menjadi sasaran itu adalah korlap. Ya pasti akan dicari Pak, ya penanggung jawab, apalagi kalau mereka ada katakanlah surat resmi tetapi tidak sesuai dengan aturan yang saya katakan tadi, harus 3 hari sebelum mereka turun. Nah, di situ ada penanggung jawab, ada korlapnya. Seharusnya dalam pemberitahuan itu sudah sangat jelas, ya, berapa personil, berapa massa yang mereka bawa, korlapnya siapa, alat peraga apa yang mereka gunakan. Tetapi kalau mereka melakukan kegiatan-kegiatan di luar pada aturan itu, ya itu memang sudah melanggar aturan Pak Ben, ya. Dan itu harus memang kita harus lakukan penindakan. Saya kira demikian Pak, mungkin ada tambahan lagi. Kalau untuk balas surat itu kami bisa juga Pak balas, kalau misalnya demo itu berisikan apa. Misalnya dalam demo itu mereka akan melakukan demo di tempat-tempat yang memang dilarang. Ada tempat-tempat yang dilarang, ya mungkin tempat-tempat itu tempat-tempat yang vital, ya, yang tidak bisa diganggu oleh kegiatan-kegiatan masyarakat. Ya pengalaman saya di waktu Kasat Intel demikian Pak, kami panggil korlapnya, kami justru
mengarahkan kepada mereka untuk ke dewan. Ada masalah-masalah kita arahkan ke rapat dengar pendapat, sehingga kita mengundang instansi yang mereka tuju. Nah, bisa juga Pak, kita bisa pakai surat resmi, bisa secara lisan kita panggil. Demikian Pak. Oke. Yang kedua dari Ibu Camat, terima kasih Bu. Ya, ini berkaitan juga dengan pertanyaan yang ketiga ya, Bapak. Kami jawab saja satu kali. Kami memang tadi tidak menyampaikan ya untuk Linmas, karena kami juga masih menunggu untuk KPU berapa TPS yang akan melaksanakan pemungutan suara nanti. Ya, saya dapat informasi kalau di Pilpres kalau tidak salah ada 600 ya. Kalau salah mohon dikoreksi, tetapi menurut juga informasi yang saya dapatkan bahwa ini akan berkurang. Saya juga tidak tahu berkurang berapa, tetapi secara teknis Pak, kami menyampaikan bahwa seperti biasa dalam setiap TPS itu ada 3 TPS yang menjadi atensi, yaitu TPS aman, rawan, dan sangat rawan. Nah, untuk yang aman ini biasanya kami hanya menggunakan karena keterbatasan Polri, biasanya ada 3 TPS 1 polisi, ada 2 TPS 1 polisi. Kalau di rawan itu dia harus 1 TPS 1 polisi dan Linmas. Nah, sehingga keterlibatan Linmas memang ini harus kami juga bersama-sama dengan Linmas yang ada, tetapi untuk kekuatan Linmas ini nanti kami akan berkoordinasi dengan Kesbangpol. Nah, tergantung nanti berapa jumlah TPS yang akan melaksanakan pilkada atau pemungutan suara di tahun 2024 ini. Nah, sehingga teknis-teknis yang di lapangan nanti yang jelas bahwa ada Polri yang akan mengamankan setiap TPS dan juga dibantu oleh Linmas yang ada di Kota Bitung. Saya kira bisa terjawab ya Pak ya? Atau mungkin masih kurang, dipersilakan Ibu Camat. Masih kurang Bu? Oke, kami kembalikan kepada moderator. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Mungkin ya hanya minta penjelasan tentang keamanan ini. Apakah prosesnya itu hanya di saat ketika pelaksanaan, atau mungkin ada gambaran-gambaran misalnya sebelumnya, supaya juga kita bisa menyampaikan juga ini karena kekuatan kami juga jujur di tiap-tiap kelurahan itu memang terkadang kalau cuma hanya lurah untuk menyampaikan segala sesuatu memang terkadang terbatas. Tetapi ketika juga mereka mengetahui bahwa oh ini adalah satu proses dari kepolisian, itu bukan cuma di saat mungkin sebelumnya itu dari masa penetapan dan lain sebagainya, supaya juga masyarakat kita bisa tahu melalui pemerintah setempat untuk kita menyampaikan tentang hal itu, berbicara tentang pengamanan. Terima kasih. Mohon diulang Pak, mohon diulang. Ya, terima kasih untuk diulang kembali. Maksud kami adalah berbicara tentang pengamanan. Tadi kan sudah dijelaskan ketika di saat pelaksanaannya di masing-masing TPS teknisnya seperti itu. Maksud kami, apakah pengamanan ini ada sebelumnya langkah-langkah upaya daripada kepolisian untuk melakukan tentang pengamanan? Minta maaf, terkadang terjadi orang hanya pikirkan di saat, tapi sebelum terkadang-kadang juga terjadi kasus ataupun masalah-masalah, baik itu dengan PPS kalau di kelurahan ataupun dengan pihak kepemerintahan dan juga termasuk wajib pilih ataupun masyarakat pada umumnya. Mungkin ada gambaran-gambaran dia punya tahapan pengamanan sampai pada saat
pemilihan nanti untuk pilkada. Terima kasih. Terima kasih Pak. Kami memang tidak boleh terlalu jauh ya untuk, maksudnya ini dengan Linmas ya Pak ya, terkait dengan Linmas. Tetapi yang tadi saya sampaikan bahwa untuk kekuatan pengamanan Linmas dan pernah ada dari Polres itu bersama-sama dengan Linmas itu semacam ada pertemuan yang dilaksanakan, kalau tidak salah itu saya di Minsel itu Pak ya, saya Kasat Intel Minsel, sehingga kami menyampaikan teknis-teknis juga kepada mereka bagaimana melakukan pengamanan di TPS bersama-sama dengan anggota Polri. Karena memang pengalaman kami Pak, untuk setiap TPS itu kadang-kadang memang saya sampaikan tadi, ada TPS-TPS, apalagi kalau dia di satu Polres itu kabupaten atau kota, dia TPS banyak, sedangkan jumlah Polri itu tidak mencukupi, maka kadang-kadang Polri itu ada sampai 4 sampai 5 TPS Bapak. Nah ini memang kami menitik beratkan kepada Linmas. Nah, sehingga memang perlu sekali ya, terima kasih juga ya, ini sebagai satu juga masukan bagi kami ke depan dalam Pilkada tahun 2024 ini. Kami akan coba berkoordinasi dengan Kesbang Pol untuk bagaimana kita mempersiapkan diri, sehingga ketika ada permasalahan-permasalahan ataupun nanti dengan KPU, ketika ada permasalahan-permasalahan di TPS, begitu kan ya Pak? Ya mereka sudah siap. Apakah teknisnya di lapangan seperti apa, sehingga ada kejelasan ya, ada hal-hal yang mereka pahami sebagai bekal di TPS, bukan hanya mereka hanya sekedar menjaga saja, tetapi ketika ada persoalan seperti apa, mereka tidak mampu dan tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, itu sangat bagus Bapak masukannya, nanti kami akan sampaikan ya bersama dengan KPU dan Kesbang untuk bagaimana kita mengolah keamanan ini, khususnya Linmas ini benar-benar bermanfaat bagi TPS yang ada dan juga kelancaran daripada pemilihan nanti. Saya kira itu ya Pak ya. Terima kasih. Terima kasih. Masih ada yang angkat tangan tadi di jalur tengah, silakan. Sambil kita menunggu narasumber yang lain. Cek. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mohon izin Bapak narasumber, saya Praiselia Dalensang, Lurah Kelurahan Wangurer Timur. Mohon izin untuk bertanya, ada 2 pertanyaan yang saya akan ajukan pada saat ini. Langsung saja, pengalaman pada saat tanggal 14 Februari yang lalu, di mana ada beberapa kelurahan yang PAM TPS-nya sempat ada perdebatan karena waktu itu petunjuk dari KPU lewat PPK untuk mendistribusikan kotak suara pada H-1 malam. Namun dari pihak PAM TPS
memaksakan harus didistribusikan nanti pada pagi hari. Sementara itu sudah petunjuk dari KPU harus didistribusikan pada malam tanggal 13. Mohon dapat diperjelas karena tupoksi dari PAM TPS ini adalah pengamanan, sehingga mohon tidak mengintervensi apa yang menjadi petunjuk dari KPU. Kemudian yang kedua, mohon juga dapat diperjelas anggaran makan minum dari PAM TPS, karena pengalaman pada saat yang lalu dari H-1 sampai pada hari H itu adalah uang pribadi para lurah dan juga camat. Jadi mohon dapat diperjelas lagi anggaran makan minum, karena anggaran makan minum dari PAM TPS tidak tertata di RAP PPS maupun PPK. Terima kasih. Ya, terima kasih ya. Ini memang pertanyaan ini adalah pengalaman ya, realita yang terjadi. Saya juga pernah mengalami demikian. Tetapi yang pertanyaan yang pertama perlu kami sampaikan bahwa untuk pendistribusian ya untuk hari H itu memang tanggung jawab adalah KPPS. Polri tidak bisa mengintervensi, benar Bu ya. Kalau ada silakan Ibu. Kalaupun ada anggota yang memaksakan, jangan dilaksanakan ya. Lapor ke kami dan kami akan turun. Karena ini memang adalah tanggung jawab ketika logistik pemilu sudah bergeser ke TPS, ke KPPS ya. Nah, itu sudah merupakan tanggung jawab ya. Polri di dalamnya hanya mengamankan keamanan daripada logistik pemilu yang ada sampai pastinya ada di hari H itu di TPS itu dalam keadaan utuh dan lengkap. Nah, sehingga kalau pemilihan presiden kemarin itu Polri itu tidak boleh di ring satu Bu ya. Polri tidak boleh ada di dalam TPS. Apalagi kalau lalu-lalu masih bisa anggota Polri itu mengambil data ya. Itu sekarang tidak bisa. Yang saya tahu yang TPS yang kegiatan atau dalam Pilpres yang kemarin. Nah, itu masing-masing ya Bapak Ibu Lurah yang ada, nah apa-apa ya, bertahan dengan tugas atau penyampaian dari KPU ya. Itu karena itu memang tanggung jawab penuh ada di Bapak Ibu KPPS yang ada. Polri hanya mengamankan, mereka hanya mengawal Bu ya. Mereka hanya mengawal, pastikan itu logistik itu sampai di TPS yang menjadi tanggung jawab anggota Polri itu. Nah, dia hanya bagi kami di unsur pimpinan itu hanya melaporkan situasi bahwa misalnya logistik TPS 1 Kelurahan Madidir sudah di lokasi dalam situasi aman, entah jam berapa, yang penting dia di hari H, kan begitu. Jadi silakan Ibu ya, Ibu Bapak, kalau ada anggota-anggota yang memaksakan diri, jangan ikut Bu ya, sekalipun mereka itu anggota Polri, karena itu bukan tanggung jawab mereka. Tanggung jawab mereka adalah mengamankan saja. Tapi untuk soal pergeseran itu ya sudah sesuai dengan ketentuan dari KPU. Ya, yang kedua, kami tadi sudah menyampaikan bahwa untuk anggaran pilkada Polres Bitung ini didukung dengan anggaran ya yang lewat NPHD kemarin sudah ditandatangan dan informasi yang sudah sampaikan kemarin sudah dicairkan ya. Nah, dalam anggaran untuk pilkada ini untuk Polres Bitung sesuai dengan NPHD yang ada itu sudah jelas ya. Mereka yang tersprint dalam setiap TPS itu sudah kami berikan ya, berikan uang makan ya. Kalaupun ada dari Bapak Ibu yang punya kerelaan hati ya silakan, kami juga tidak paksa. Mungkin yang memberikan apresiasi karena mungkin sudah melebihi tugas tanggung jawab anggota Polri itu, kan biasa begitu ya. Orang timur kan biasa begitu, sekalipun ada tapi enggak apa-apa Komandan. Tapi jangan kasihan kalau sampai mengorbankan uang pribadi, apalagi uang gaji. Pak itu semua marah itu Bu ya.
Semua jadi pertanyaan, apalagi kalau dia Polki, Pak itu semua tanya, ada hubungan apa ini, toh? Padahal itu cuma ibu kerelaan. Tetapi yang jelas bahwa untuk anggaran pilkada yang kami dapatkan di tahun 2024 ini, walaupun saya katakan sudah diterima dalam bentuk NPHD, dalam bentuk hibah, ya itu juga sudah tertata di situ, Bu. Ya, jadi tidak usah dikhawatirkan, Bu, personil kita itu dia mau makan atau enggak, tapi itu sudah disiapkan. Ya jelas ya, Bu, ya. Terima kasih. Masih ada pertanyaan? Bapak Ibu yang masih ingin bertanya? Pas atau pastiu? Oh, kira pastiu. Lurah apalah Ibu Sandra? Oh, sudah. Kalau sudah tidak ada pertanyaan untuk materi dari Polres Bitung, saya close dan kita break sebentar sambil menunggu narasumber selanjutnya. Demikian, terima kasih dan selamat sore. Terima kasih untuk kesempatan, sekali lagi terima kasih untuk waktu yang diberikan. Terima kasih juga untuk pertanyaan-pertanyaan yang sudah diajukan tadi sebagai juga bahan masukan kepada kami, lebih khusus kami sebagai Kabak Ops, sehingga nantinya dalam pergeseran pasukan kami akan wanti-wanti, Bu, ya. Kami akan wanti-wanti terhadap personil. Jangan mengganggu, ya, TPS atau logistik untuk pergeseran. Kita ikuti aturan yang ada di KPU. Saya kira demikian. Sekali lagi terima kasih untuk kebersamaan di siang menjelang sore hari ini. Burung Irian, burung cendrawasih, sekian, terima kasih. Cuma itu yang kita tahu, Pak Ben.